Yang belum subscribe, subscribe ya, gratis. Bab 5. Pak, saya akan melapor ke kepala segera. Kamu, jangan mencoba untuk tawar-menawar dengan saya. Jika tidak, aku akan menghancurkan seluruh York Enterprise. Sebelum orang di ujung telepon yang lain dapat berbicara, Harvey segera menutup telepon. Di area Gold Coast Villa, setiap villa dirancang khusus oleh desainer terkenal internasional. Dari jenis ubin keramik sampai jenis pohon, mereka semua dipilih dengan hati-hati. Itu memang bukan tempat di mana orang mampu membeli meskipun mereka kaya. Pada saat itu, Harvey sedang duduk santai di sofa di balkon. Di seberangnya adalah kepala York saat ini, Jonathan York. Dia adalah paman Harvey, dan dia adalah orang yang meminta sopirnya untuk menjemput Harvey dan memberinya tumpangan ke villa sekarang. Melihat Harvey yang riang, Jonathan tersenyum dan berkata, "Harvey, kita belum bertemu satu sama lain tahun ini. Kamu tampak jauh lebih tampan dan energik." "Paman, kita tidak harus bertele-tele. Langsung saja ke intinya. Katakan padaku, bagaimana kau ingin aku membantu Yorks? Bagaimana Anda ingin saya mengendalikan seluruh situasi?" Harvey bertanya dengan tenang, dan dia bahkan tidak melihat Jonathan. Jonathan mencibir. "Harvey, kamu pasti orang yang lugas. Lalu, aku akan jujur denganmu." Pada saat itu, Jonathan tampak sangat tidak berdaya. Dia adalah orang yang berpengaruh dan berkuasa di Nyumhi. Dia bisa memberikan dampak besar pada seluruh kota hanya dengan melakukan tindakan belaka. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menjadi rendah hati dan tunduk sebelum Harvey, mengingat bahwa ia memiliki permintaan untuk membuat. "Keluarga kami mengikuti tren dan menginvestasikan uang di pasar saham berjangka minyak. Akibatnya, kami menderita kerugian besar. Sekarang dana keluarga kami adalah..." "Cukup. Berapa banyak yang Anda butuhkan?" "Tidak banyak, hanya sekitar $1 miliar." "Apa?" Mata Harvey sedikit berkedut. $1 miliar? Mengapa Anda tidak pergi dan merampok bank?" "Mengenai itu, pemimpin York, saya masih memiliki beberapa bisnis lain untuk ditangani. Aku akan pergi dulu." Harvey segera berdiri dan hendak pergi. "Harvey?" Jonathan menjadi sangat cemas pada saat itu. Dia segera berkata, "Kami memang membutuhkan uang sebanyak ini. Jika kita tidak memilikinya, dana kita akan dipotong, dan perusahaan besar kita akan hancur. Selain itu, saya dapat memenuhi permintaan Anda." Harvey menatap jauh ke dalam mata Jonathan dan berkata dengan agak tak berdaya, "Aku melihat ketulusanmu. Tapi masalahnya adalah di mana saya mendapatkan sejumlah besar uang?" "Harvey, apakah kamu benar-benar ingin melihat keluarga kita hancur seluruhnya? Anda memiliki sekitar $1 triliun di rekening luar negeri Anda. Anda dapat membantu menyelamatkan Yorks hanya dengan memberi kami sedikit dari itu." Jonathan menjadi sangat gugup sehingga matanya menjadi merah. "Jangan lupa dari mana asalmu." Awalnya, Harvey tersenyum. Ketika dia mendengar itu, ekspresi wajahnya memburuk. "Paman, dari apa yang saya ingat, seluruh keluarga York percaya bahwa saya tidak bisa menjadi pewaris York pada waktu itu. Ada sekitar beberapa ratus dari kita di Yorks. Kau menginterogasi dan menghukumku dengan keras. Saya pernah menjadi kontributor besar bagi keluarga, tetapi saya ditendang keluar seperti telur yang buruk. Sekarang kau memintaku untuk mengingat dari mana asalku. Tidakkah kamu pikir itu agak konyol? Mengapa Anda tidak memikirkan berapa banyak yang saya hasilkan untuk keluarga selama bertahun-tahun, bekerja sangat keras? Anda menikmati uang dan keuntungan yang saya peroleh dan menolak untuk menyetujui saya pada akhirnya. Saya telah menjadi menantu untuk keluarga lain selama beberapa tahun terakhir. Saya menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Anda bahkan tidak datang untuk mengunjungi atau membantu. Jika Anda tidak dalam krisis besar, apakah Anda masih ingat tentang pewaris sebelumnya sekarang?" Harvey mengatakan setiap kata dengan jelas. Mata Jonathan sedikit berkedut. Dia segera berkata, "Harvey, kami salah. Biarkan kami meminta maaf kepada Anda. Kami akan meminta maaf dengan tulus, tetapi kami membutuhkan Anda untuk membantu kami menyelesaikan krisis ini terlebih dahulu. Aku bisa membuat keputusan di sini. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda adalah CEO York Enterprise. Meskipun York Enterprise bukan perusahaan terbesar di bawah Yorks, itu adalah salah satu yang paling potensial. Ini berfokus pada investasi malaikat. Selain itu, ia memiliki saham banyak perusahaan di seluruh Nyumhi,
termasuk banyak produk dan rencana baru yang akan didaftarkan. Selama ini, perusahaan itu berada di bawah tanggung jawab putri Yonathan, Belle York. Dia adalah sepupu Harvey. Anehnya, Yonathan bersedia menyerahkan enterprise kepadanya. Baiklah, ini kesepakatan. Harvey mempertimbangkannya sejenak. Awalnya, dia enggan repot dengan Yorks. Tapi dia masih ingat apa yang terjadi pagi itu dengan jelas. Jika dia tidak mengambil enterprise, dia akan dengan mudah diintimidasi dan dikutuk oleh siapapun. Jangan khawatir. Aku akan menyelesaikannya dengan baik. Anda hanya perlu pergi ke perusahaan dan menandatangani dokumen besok. Selain itu, aku akan mengatur mawar dari Praha juga. Yonathan menghela nafas lega. Jika Harvey tidak setuju untuk membantu mereka, Yorks pasti akan sangat menderita meskipun mereka tidak bangkrut. Harvey tidak peduli tentang dia. Jika dia tidak dapat menangani masalah kecil seperti itu, dia bahkan tidak bisa bertahan di bidang bisnis. Ngomong-ngomong, pinjamkan aku setelan ini. Harvey hendak pergi. Tapi dia melihat setelan baru di sofa, dan matanya cerah. Dia akan menghadiri pertemuan dengan teman-teman sekelasnya dari perguruan tinggi malam itu, dan dia masih cemas bahwa dia tidak memiliki pakaian yang bagus untuk dipakai. Sudah terlambat baginya untuk pergi dan membelinya sekarang, jadi dia memutuskan untuk meminjamnya dari Yonathan. Bukan apa-apa. Jika Anda suka, bawa saja. Ini hadiah dari Armani, dan label harganya masih utuh. Yonathan mengangguk dengan santai. Meskipun setelan itu mahal, itu tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan $1 miliar. Bagaimana mungkin seorang kepala perusahaan Yorks peduli tentang itu? Harvey tidak terlalu memikirkannya. Jadi dia pergi untuk mengganti pakaian itu di ruang ganti segera. Dia kemudian melirik sepatunya sendiri dan berbalik untuk melihat lemari sepatu Yonathan dengan jijik. Yonathan sepertinya memiliki kaki yang bau. Saya tidak ingin memakai sepatunya sama sekali. Aku hanya akan pergi dengan sandal saya. Dia mendengar bahwa setiap teman sekelas akan menghadiri pertemuan malam itu. Sepertinya keindahan perguruan tinggi tahun itu. Wendy Sorrell juga akan ada di sana. Harvey sedikit bersemangat. Setelah Harvey meninggalkan lingkungan villa, dia bersiul dan mengendarai sepeda listrik lamanya untuk pergi ke Hotel Platinum. Pertemuan itu akan diadakan di sana, dan dia takut dia akan terlambat jika dia terlalu lambat. Tiba-tiba, klakson mobil yang keras terdengar. Sebuah Porsche berhenti tepat di samping Harvey, dan jendela mobil itu turun perlahan. Dia melihat ibu mertuanya melepas kacamata hitamnya dan menatapnya dengan dingin. Dia segera menjadi canggung. Meskipun Lillian Yates adalah ibu mertua Harvey, dia tampak seperti wanita berusia 30 tahun sejak dia merawat penampilan dan kesehatannya dengan baik. Dia tampak anggun, dan orang bisa dengan mudah melihat sedikit kemiripan antara dia dan Mandy karena keduanya sangat cantik. Namun, dia menatap Harvey pada saat itu. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Dari mana Anda mendapatkan setelan itu?" Selama 3 tahun Harvey dibawa masuk, orang yang paling dia takuti adalah Lillian. Mendengar itu, dia berkata dengan suara lembut segera, "Bu, aku meminjamnya dari seorang teman." "Oh, apa kau punya teman?" Lillian tersenyum dingin. Dia kemudian berkata, "Seseorang memberitahu saya apa yang terjadi hari ini di perusahaan. Karena Anda tidak kompeten dalam melakukan sesuatu dengan sukses. Pulanglah dan kemasi barang-barang Anda malam ini. Tanda tangani perjanjian perceraian besok. Jangan khawatir, aku akan membayar tunjanganmu." Menggigil dingin mengalir di tulang punggungnya. "Tapi, Bu, aku benar-benar mencintai Mandy. Aku tidak bisa hidup tanpanya." Mendengar itu, Lillian tertawa dingin dan berkata, "Jangan panggil aku sebagai ibumu. Aku tak pantas mendapatkannya. Jika saya memang menjadi ibumu, aku takut itu bahkan nenek moyang saya akan menjadi sangat frustrasi tentang hal itu. Selain itu, kamu mengklaim bahwa kamu mencintai putriku. Bagaimana? Bagaimana Anda bisa mencintainya karena Anda adalah orang yang tidak berguna? Apalagi yang bisa Anda lakukan kecuali pekerjaan rumah? Apakah Anda bahkan sadar bahwa Anda telah menghancurkan tahun-tahun utama kehidupan putri saya selama 3 tahun terakhir?" Baru saja, Don menelepon saya. Dia mengatakan bahwa dia bersedia membayar $1 juta sebagai hadiah pernikahan selama saya memberinya restu saya dan membiarkan dia menikahi Mandy. Kau tahu berapa harganya? Aku takut bahwa Anda bahkan tidak yakin tentang itu. Bab 6. Don?
Harvey tertegun sesaat. Dia kemudian tersenyum, orang ini hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh York Enterprise. Hanya masalah waktu sebelum dia dikeluarkan. Ibu, aku tidak akan bercerai. Bahkan jika kita bercerai, ini bukan urusanmu. Saya harap Anda jangan ikut campur dalam urusan kita. Harvey tertawa dan mengucapkan kalimat ini sebelum mengendarai sepeda listrik kesayangannya dan pergi. Harvey, kamu bukan apa-apa. Lilian bergidik karena marah. Dia hampir menabrak Harvey dengan mobilnya. Namun, dia hanya bisa menekan amarahnya dan dengan cepat pergi setelah melihat kerumunan di sekitar mereka. Mandy berjalan ke meja depan perusahaan selama jam kerja. Dia kemudian melihat dua gadis tertawa sambil mengatakan sesuatu dan banyak karyawan yang menonton. Suami Nona Zimmer adalah pecundang. Dia mengatakan bahwa dia akan memberinya mawar dari Praha. Beraninya dia mengatakan itu? Bukankah dia melihat dirinya sendiri di cermin? Belum lagi dia mengendarai sepeda listrik, bahkan sandalnya rusak. Seorang pria seperti dia harus pergi dan meminta makanan sebagai gantinya. Ya? Aku tidak tahu mengapa Nona Zimmer akan menemukan pecundang seperti itu. Jika dia bukan pecundang, dia tidak akan menjadi menantu yang tinggal di rumah. Jika itu aku akan menceraikannya sejak lama. Ada begitu banyak orang yang merayu Nona Zimmer di luar sana. Mandy terdiam. Kamu? Mandy menggigit bibir merahnya dan wajahnya kemerahan seolah-olah dia demam ketika mendengar komentar ini. Dia sangat malu. Nona Zimmer. Kedua gadis di meja depan tampak ketakutan ketika mereka melihat Mandy. Nona Zimmer, kami hanya berbicara omong kosong. Tolong jangan marah. Diam. Mandy berteriak saat tubuhnya sedikit gemetar. Matanya merah dan dia hampir menangis. Mengapa dia memiliki suami yang tidak berguna? Suami orang lain adalah elit bisnis atau dari keluarga kaya. Namun, suaminya adalah menantu yang tidak berguna. Tidak hanya dia tidak bisa melindunginya, dia selalu membuatnya aib di depan orang lain. Saat ini, telepon di meja depan berdering. Gadis yang ketakutan itu menjawab telepon dan berkata dengan lembut, Nona Zimmer, keamanan mengatakan bahwa sebuah perusahaan logistik telah mengirimi Anda satu truk penuh barang. Haruskah kita membiarkan mereka masuk? Untuk saya? Mandy terkejut sesaat. Dia tidak membeli apa-apa, tapi dia tetap mengangguk. Segera, dia melihat seorang pria tampan dan elit mengenakan jas berjalan masuk. Dia berkata dengan hormat, apakah kamu, Nona Zimmer? Ini adalah layanan pengiriman ekspres global yang dilakukan oleh perusahaan kami. Ini dikirim dari Praha. Silakan tanda tangan untuk itu. Praha. Mandy selesai menandatangani kontrak dengan tatapan terkejut. Saat pria tampan itu melambaikan tangannya, beberapa kuli dengan hati-hati membawa kotak kayu kelas atas yang indah dan meletakkannya di lobi. Bagian atas kotak itu bertabur kristal mengkilap yang menyilaukan di bawah cahaya. Semua mata karyawan terbuka lebar. Wow! Apakah ini dari Praha? Dan kotak ini sangat indah. Apa isinya? Nona Zimmer, bisakah kamu membukanya dan biarkan kami melihatnya? Sebagian besar karyawan wanita di perusahaan periklanan. Pada saat ini, semua karyawan mengantisipasinya dengan mata berbintang. Meskipun Mandy bingung, dia memberi isyarat kepada pria itu untuk membuka kotak kayu setelah melihat semua orang begitu bersemangat. Meskipun demikian, di detik berikutnya, semua orang tercengang dan terdiam selama beberapa menit. Ini adalah mawar dari Praha. Apakah kamu yakin? Bukankah berita menyebutkan bahwa ada penurunan produksi mawar Praha tahun ini? Berapa banyak ini? Pria tampan itu melihat gadis-gadis itu sangat senang. Dia kemudian tersenyum dan menunjuk buket mawar. Dia berkata, Nona Zimmer, izinkan saya untuk memperkenalkan Anda. Ini adalah mawar dari Praha. Anda semua harus tahu bahwa ini adalah kumpulan mawar terbaik tahun ini. Tapi, ini bukan barang yang paling berharga, lihat di sini. Pria tampan itu menunjuk ke tengah buket mawar besar, di mana ada mawar kecil seukuran bros. Namun, jika Anda melihat dekat, Anda akan menemukan bahwa itu bukan mawar. Sebaliknya, itu dilanda dengan berlian dan permata dari berbagai warna. Jantung Praha. Mandy terkejut. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Jantung Praha dirancang dan diukir oleh beberapa master seni paling terkenal dalam sejarah Praha. Ini adalah satu-satunya di dunia. Itu sangat unik. Apalagi itu adalah simbol Praha.
Meskipun sangat berharga, itu tidak pernah dijual. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mengirimkannya kepadanya hari ini. Wow! Siapa yang mengirim ini padamu? Nona Zimmer, ini harus diberikan oleh pengagummu. Ini adalah kemurahan hati, bisakah itu dikirim oleh Tuan Sander? Bukankah merindukan suami Zimmer yang tidak berguna juga mengatakan bahwa dia ingin memberinya mawar dari Praha? PFFT. Bagaimana dia bisa membeli mawar itu? Bahkan jika dia menjual dirinya sendiri, dia masih tidak mampu membelinya. Mandi benar-benar tercengang. Siapa yang akan memberinya mawar dan jantung Praha? Mandi sama sekali tidak memikirkan Harvey, karena dia tahu tentang situasi keuangannya yang terbaik. Dia biasanya memberinya uang saku. Dia bahkan tidak mampu membeli mawar biasa, apalagi mawar dari Praha. Dia mungkin tidak akan bisa membelinya. Mungkinkah? Apakah itu dikirim oleh Don? Hati Mandi dipenuhi dengan emosi aneh ketika dia memikirkan hal ini, sedikit bergerak namun sedikit pemalu. Di Nyumhi, di Platinum Hotel. Hotel ini juga dianggap sebagai tempat terkenal untuk tujuan hiburan di Nyumhi dan biayanya tidak rendah. Diyakini bahwa orang-orang yang datang ke sini terkenal dan memiliki banyak pengaruh. Oleh karena itu, ada banyak mobil mewah yang diparkir di pintu gerbang di depan hotel. Kali ini, pesta reuni perguruan tinggi Harvey diselenggarakan di tempat ini. Harvey bersenandung sedikit dan memarkir sepeda listriknya di tempat parkir di gerbang. Meskipun dia kaya sekarang, dia adalah orang yang bernostalgia. Sepeda listrik ini telah bersamanya melalui pasang surut selama 3 tahun. Dia tidak bisa meninggalkannya. Tiba-tiba, ada klakson yang memekakan telinga dari belakang sebelum dia memarkir sepeda listriknya dengan baik. Apakah kamu bodoh? Apakah Anda seorang pria pengiriman atau pelayan? Apa kau tidak tahu aturannya? Beraninya Anda menempati tempat parkir dengan sepeda listrik yang rusak itu? Apa kau sudah gila? Audi A4 berhenti di belakang Harvey. Seorang pria menjulurkan kepalanya, menunjuk ke arahnya, dan berteriak. Harvey tanpa sadar menoleh. Keduanya tercengang sejenak. Ketua kelas? Harvey bereaksi. Orang ini adalah teman sekelasnya dari perguruan tinggi yang telah menjadi ketua kelas selama beberapa tahun.